Ada beberapa penyakit yang digunakan banyak dialami santri, juga harus diwaspadai. Santri yang mana tinggal di dalam pondok pesantren kerap kali hidup dengan aktivitas yang mana padat, juga lingkungan yang dimaksud ramai. Meski demikian, risiko ini mampu diminimalisir dengan menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan juga pola hidup sehat. Berikut deretan penyakit yang dimaksud banyak dialami oleh santri beserta cara mencegahnya, dilansir dari berbagai headline Selasa. Infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan atas adalah penyakit yang dimaksud sangat umum dialami oleh santri. ISPA biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang tersebut menyerang saluran pernapasan bagian atas seperti hidung, tenggorokan, lalu sinus. Gejala umum dari ISPA termasuk batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, dan juga hidung tersumbat. ISPA rutin menyebar di area lingkungan pesantren yang tersebut padat, kemudian tertutup, kurangnya ventilasi udara yang mana baik, serta interaksi yang intens antara santri menghasilkan penularan virus atau bakteri lebih lanjut mudah terjadi. Kekurangan vitamin D pengaruh pemulihan patah tulang pada anak. Dari hasil penelitian yang dimaksud dipresentasikan pada Konferensi Nasional The American Academy of Pediatrics 2024, menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D mempengaruhi kecepatan pemulihan patah tulang pada anak-anak. Tim penelitian pimpinan Dr. Jessica memeriksa 186 tindakan hukum patah tulang ekstremitas pada anak-anak antara tahun 2015 dan juga 2022 lalu. Mendapati anak-anak dengan kadar vitamin D rendah butuh waktu lebih banyak untuk pulih dibanding teman sebaya dengan kadar vitamin D normal. Menurut hasil penelitian yang digunakan diambil oleh Hindustan Times pada hari Sabtu, pada persoalan hukum patah tulang kaki tanpa operasi, anak-anak dengan kadar vitamin D rendah memerlukan waktu tambahan 20 hari untuk penyembuhan klinis. Yang digunakan berarti waktu pemulihan tambahan hampir 3 minggu. Dalam pemeriksaan radiografi menggunakan sinar X, tanda-tanda patah tulang pada kelompok anak yang digunakan kekurangan vitamin D butuh waktu 2 bulan tambahan lama untuk hilang. Pada tindakan hukum patah tulang yang digunakan memerlukan pembedahan, penyembuhan klinis membutuhkan waktu 1 bulan lebih besar lama dan bukti radiografis penyembuhan tampak hampir 4 bulan lebih tinggi lama pada anak-anak dengan kadar vitamin D rendah. Dr. Jessica menekankan bahwa diet seimbang yang dimaksud kaya vitamin D penting bagi kesegaran anak. Selain makanan seperti susu, keju, yogurt, ikan, dan juga banyak sereal, ia menyampaikan sinar matahari juga merupakan sumber vitamin D bagi tubuh. Berada di luar ruangan serta menikmati udara segar dapat memberikan faedah luar biasa bagi kesehatan sekaligus meningkatkan penyerapan vitamin D. Sungguh alasan yang bagus untuk pergi dari kemudian menjelajahi alam, kata Dr. Jessica. Diet intermittent fasting kini menjadi trendsetter dalam dunia diet. Tidak hanya di kalangan masyarakat umum, metode diet ini juga banyak digunakan oleh para artis ternama tanah air seperti Marshanda. Belakangan ini, Marshanda berhasil menurunkan berat badannya hingga 17 kg berkat diet intermittent fasting yang diterapkannya. Tetapi, tidak semua orang berhasil dalam menjalankan diet ini. Hal ini dikarenakan masih banyak kesalahan yang sering dilakukan sehingga membuat diet ini kurang optimal bagi beberapa orang. Berikut adalah beberapa kesalahan yang kerap dilakukan saat melakukan diet intermittent fasting, seperti yang dilansir oleh redaksi duniadiet.com dari beberapa sumber. Memilih pola diet yang tidak sesuai. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan diet intermittent fasting adalah memilih pola diet yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sebelum memutuskan untuk menerapkan metode diet ini, sebaiknya Anda memahami terlebih dahulu bahwa ada lebih dari satu jenis intermittent fasting. Ada yang dilakukan 2 kali dalam seminggu, ada juga yang dilakukan secara bergantian. Selain itu, durasi berpuasa juga bervariasi tergantung pada kebutuhan dan aktivitas masing-masing individu. Terburu-buru mencapai target.
Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah terburu-buru mencapai target. Padahal tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, termasuk kebiasaan makan. Jadi, sebaiknya Anda tidak memaksakan tubuh untuk berpuasa pada jam yang tidak biasa. Lebih baik melatih tubuh secara bertahap dan tidak terburu-buru. Tidak memperhatikan asupan makanan. Asupan makanan juga sangat penting dalam kesuksesan diet intermittent fasting. Banyak orang yang meremehkan pentingnya memilih makanan yang sehat dan bergizi selama periode makan. Padahal puasa intermittent bukanlah alasan untuk mengonsumsi makanan yang tidak sehat atau berlebihan selama periode makan. Berpuasa hanya dengan minum air putih. Ada pemahaman yang salah bahwa kita tidak boleh mengonsumsi apapun selain intermittent fasting. Padahal masih ada minuman lain seperti kopi, teh, dan minuman yang mengandung elektrolit yang tepat bisa dikonsumsi selama berpuasa. Jadi jangan hanya mengandalkan air putih saja. Itulah beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan diet intermittent fasting. Sebelum mencoba metode diet ini, pastikan Anda memahami dengan benar dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli gizi agar hasilnya lebih optimal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia masih belum memberlakukan pembatasan perjalanan akibat merebaknya kasus Mpox alias cacar monyet di beberapa negara belakangan ini. Namun, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap kasus ini. Seperti yang diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia baru-baru ini menetapkan Mpox sebagai Public Health Emergency of International Concern pada tanggal 14 Agustus 2024. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kasus Mpox di wilayah Afrika yang menjadi anggota WHO, terutama di Republik Demokratik Kongo, serta penemuan kasus di beberapa negara tetangga dan munculnya varian baru virus Mpox. Di Indonesia sendiri hingga saat ini telah dilaporkan sebanyak 88 kasus konfirmasi dari tahun 2022 hingga 2024. Kasus terakhir dilaporkan pada tanggal 4 Juni 2024 dan semua kasus tersebut telah dinyatakan sembuh pada tanggal 22 Agustus 2024. Maka dari itu saat ini belum ada pembatasan perjalanan. Namun kita tetap harus waspada, tidak perlu panik dan menyebarkan narasi bahwa Indonesia sedang tertutup, ujar Sandiaga dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno secara online pada hari Senin 26 Agustus 2024. Meskipun demikian, Sandiaga menegaskan bahwa saat ini pemerintah telah kembali memperketat pemantauan kesehatan di perjalanan penerbangan, terutama yang bersifat internasional untuk mencegah penularan kasus Mpox. Kita juga memastikan kesehatan warga kita melalui thermal scanner dan pemeriksaan fisik saat mereka tiba dari perjalanan penerbangan, ungkapnya. Sandiaga juga berharap agar tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat harus saling aware untuk mencegah penyebaran kasus Mpox ini. Karena akan banyak event wisata besar yang akan digelar di Indonesia pada bulan September ini. Kami berharap agar kita semua dapat menjaganya, terutama karena akan ada banyak event besar di bulan September ini, katanya. Kami juga berharap agar ini dapat terpantau dengan baik melalui kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan, dan kami akan terus membantu dalam mensosialisasikan. Namun saat ini belum ada larangan, kita hanya meningkatkan kewaspadaan, tambahnya.